Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh puji dan menyembah. Yes. Ini adalah sebuah kesempatan yang sangat baik yang Kau anugerahkan bagi setiap kami. Meskipun di tengah masa sukar pandemi ini Tuhan, kami masih boleh bersama-sama memuji, menyembah-Mu, bersekutu, dan sebentar kami mendengarkan firman-Mu. Oh, sungguh terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa saat ini, dan kami mau terus ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Amin. Kami minta di dalam nama Yesus, urapan Tuhan Roh Kudus turun atas setiap Dalam nama Yesus. supaya firman-Mu betul-betul tertanam di dalam hati kami. Kami persiapkan hati yang subur, supaya firman-Mu berbuah-buah, bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Roh Kudus silahkan ambil alih. Engkau yang berbicara pada setiap kami, bukan kuat dan pintarnya hamba-Mu ini, tapi karena Roh Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati, kami siapkan pikiran, konsentrasi kami. Sebab firman-Mu lebih berharga daripada apapun. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, luar biasa, kekasih-kekasih Tuhan. Ya, kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya, sambil menunggu, seperti biasa ada screen share. Apakah suara saya jelas, Bapak Ibu? Tolong yang di luar rumah saya untuk bisa konfirmasi. Apakah suara saya jelas? Bu Heti, suara saya jelas? Sip. Ya, oke. Ya, kita akan masuk firman Tuhan ya pada saat ini. Ya, nah, silakan untuk semua melihat kepada screen share yang sudah sudah ditayangkan ya. Pagi ini kita akan bahas tentang perjumpaan yang mengubahkan. Iya, itu judulnya Bapak Ibu ya, perjumpaan yang mengubahkan. Jadi kita semua tahu bahwa setelah Yesus bangkit, dia dengan tubuh kemuliaan, tolong dicatat, dengan tubuh kemuliaan, Tuhan Yesus masih tinggal 40 hari lamanya di bumi ini. Ya, Bapak Ibu boleh pelajari di kitab suci, di Alkitab, 40 hari ya, dia masih menemui murid-muridnya berkeliling sebelum Yesus naik ke surga. Ya, jadi ada kematian Kristus, 3 hari kemudian kebangkitan Kristus, 40 hari kemudian ada kenaikan Tuhan Yesus, kemudian 10 hari kemudian ada Pentakosta. Ya, saya nggak mau nyebut Pantekosta ya, itu salah kaprah Bapak Ibu ya, yang betul Pentakosta ya. Nah, saat ini kita akan membahas salah satu waktu di mana Tuhan masih ada di muka bumi dengan tubuh kemuliaan selama 40 hari, dia menemui 2 orang muridnya yang sedang berjalan menuju ke Emmaus. Nah, untuk kita mengerti tentang cerita ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca ya cukup banyak ayat, sekitar 19 ayat ya. Jadi tolong simak baik-baik, kita akan baca di dalam Lukas 24 ya. Next. Ya. Ya. Bisa disimak baik-baik, atau kalau Bapak Ibu merasa terlalu kecil, Bapak Ibu bisa buka Alkitab Lukas 24 ayat 13 sampai 32 ya. Kita siapkan ya Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 32 ya. Sebentar, saya juga mau siapkan ya. Saya akan bacakan ya. Semua sudah siap ya? Mari kita simak bersama-sama Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Simak baik-baik supaya kita mengerti betul cerita
ya cerita dari Lukas 24 ini. Sebab kalau kita nggak ngerti ceritanya, nanti di ayat nats kita di ayat 32 susah nanti ya Bapak Ibu, kita bisa mengerti ya. Lukas 24 ayat 13, demikian firman Tuhan. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Kayaknya mereka mau mudik ini ya Bapak Ibu ya. Dari Yerusalem menuju Emmaus ya, mudik pulang kampung ya. Kan di situ ditulisnya kampung ya. Ayat 14, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. 15, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri. Ya. Garis bawahi, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16 ini penting, Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Yesus, tidak dapat mengenal Dia. Jadi dipikir orang asing. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, ya. Jadi mereka ini berjalan dengan sedih ternyata, ya. Orang mau pulang kampung tapi sedih. Kenapa mereka sedih, ya? 18, seseorang dari mereka namanya Kleopas, ya, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ayat 20. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Nah, ayat 21, next. Padahal kami dahulu mengharapkan, bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Kekasih Tuhan, ayat 21 inilah yang memberikan keterangan bahwa sesungguhnya orang-orang Israel berharap Tuhan itu jadi raja atas mereka, membebaskan penjajahan bangsa Romawi terhadap bangsa Israel yang sudah beratus tahun, ya. Tapi kan bukan itu ya maksud kedatangan Yesus ke bumi ini. Mari kita lanjutkan ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Ya, next ayat 25. Lalu ia berkata kepada mereka, nah ini ya, hai kamu orang bodoh, ya, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa
dan segala kitab nabi-nabi. Ayat 28, mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia, Yesus di sini, berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Next. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Ayat 30, lihat baik-baik Bapak Ibu. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka. Wow. Dan mereka pun mengenal dia. Tapi hanya sekejap, karena ayat lanjutannya, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Saya sudah katakan tadi di awal, 40 hari setelah kebangkitan Yesus, Yesus menggunakan tubuh kemuliaan. Jadi Yesus bisa nembus tembok, Yesus mau hilang dan muncul sekonyong-konyong juga bisa, ya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba lenyap juga bisa. Ya, mau makan bisa, enggak makan juga bisa, ya. Nah, mari sekarang kita masuk ke ayat nats kita, ayat utama kita. Lukas 24 ayat 32. Next, kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Ya, kita akan belajar tentang ayat Lukas 24 ayat 32 ini, ya. Apa sih yang dimaksud dengan hati yang berkobar-kobar? Pertama, yang kedua, kenapa mereka dua orang murid Yesus ini, si Kleopas dan temannya, itu mengalami hati yang berkobar-kobar, ya? Kita perlu tahu itu, ya. Nah, kita akan bahas secara detail, secara mendalam pada pagi siang hari ini, ya, bahwa ternyata pengalaman di Lukas 24 ayat 32 ini menjadi sebuah pola di dalam perjanjian baru yang harus kita alami. Kita rugi kalau nggak ngalami yang seperti ini ternyata. Ya, Bapak Ibu. Mari, next ya. Iya. Inilah pengalaman yang mereka alami yang disebut dengan perjumpaan ilahi. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis divine encountering, ya. Apa itu perjumpaan ilahi? Perjumpaan ilahi bicara secara sederhana adalah perjumpaan roh manusia, roh kita dengan roh Allah. Ya, ingat Bapak Ibu, Allah itu roh, ya. Firman Tuhan jelas menulis Allah itu roh. Dan memang Allah secara roh mau berjumpa dengan kita secara roh juga. Betul, Tuhan bisa berbicara audible, langsung terdengar di telinga kita bisa. Tapi nggak banyak orang yang diberi karunia seperti itu. Tuhan bisa juga menampakkan diri supaya mata jasmani kita lihat. Banyak orang-orang, cukup banyak lah ya, saya nggak berani bilang banyak karena hanya beberapa, cukup banyak yang mengalami itu. Tetapi itu pun bukan sesuatu yang normal sehari-hari. Tetapi pola perjanjian baru adalah di mana kita bisa setiap saat berjumpa dengan Tuhan lewat roh kita. Inilah perjumpaan ilahi, ya. Kita akan belajar selanjutnya, ya. Next. Ya, perjumpaan ilahi, ya. Yang pertama, mata jasmani tidak mengenal Yesus. Ini maksud saya dua orang murid itu. Matanya tertutup. Dia nggak kenal. Mereka pikir Yesus ini orang asing.
Ya, makanya dibilang, engkaukah orang asing satu-satunya di Yerusalem yang tidak dengar berita yang sedang viral di Facebook dan Twitter? Kalau waktu itu sudah ada Facebook, sudah ada Twitter ya, Bapak Ibu, di YouTube dan sebagainya. Karena mereka heran, berita itu begitu heboh, begitu meluas, begitu viral. Kok kamu nggak ngerti gitu loh? Ya, nah, maka mereka nggak mengenal Yesus. Itulah sama dengan kita hari ini. Perjumpaan ilahi tidak membuat mata jasmani kita bisa melihat Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan tadi, perjumpaan ilahi bila bicara manusia roh kita bertemu dengan Roh Yesus atau Roh Allah atau Roh Kudus yang sering kita sebut, ya, Roh Kudus atau Parakletos, si penghibur itu, ya. Yang kedua, nah, meskipun mata jasmani atau panca indera kita tidak bisa mengenal Tuhan atau tidak bisa melihat Tuhan, tetapi sebetulnya saat itu roh atau hati kita terbuka dan bisa mengalami hati yang berkobar-kobar. Itulah yang dialami oleh Kleopas dan temannya. Ya, mereka jelas tidak mengenal Yesus. Jadi pikiran mereka tidak fokus kepada sosok yang menerangkan kitab suci. Betul ya? Wah, nggak kenal kok, dipikir orang asing kok. Tetapi mereka fokus kepada apa yang diterangkan oleh Yesus. Yesus mulai menerangkan tentang Mesias harus mati, Mesias akan bangkit melalui kitab-kitab para nabi, kitab hukum Taurat dan sebagainya. Disitulah roh mereka berjumpa dengan Roh Kristus sehingga hati mereka berkobar-kobar. Ya, saya mau berikan sedikit ilustrasi supaya kita memahami perjumpaan ilahi ini. Kekasih-kekasih Tuhan, kalau kita pasang radio, ya, nah ada gelombang frekuensi, ya, misalnya di Bandung ini saya nggak ngerti, saya cuma tahunya ada Sonora FM, ya, isinya lagu dangdut, ya. Pada waktu kita pasang radio, kita akan mulai setel, misalnya frekuensinya 100,2 FM. Pada waktu kita setel radio kita di frekuensi 100,2 FM, maka langsung masuklah siaran radio dari Sonora itu. Ya, betul? Atau kita mau pindah ke radio, stasiun radio lain, kita harus tahu frekuensinya. Nah, seperti gelombang frekuensi radio itu, seperti itulah sebetulnya perjumpaan ilahi. Pada saat frekuensi roh kita itu nyambung atau cocok dengan frekuensi rohnya Tuhan, disitulah perjumpaan ilahi terjadi. Ya, nah kurang lebih gambarannya seperti itu. Kita secara panca indera tidak bisa melihat gelombang radio, ya, tapi kita percaya itu ada. Ya, itulah teknologi. Nah, begitu juga dengan perjumpaan ilahi ini, ya. Nah, kurang lebih ilustrasi gelombang frekuensi radio itu bisa menjelaskan, ya, mengilustrasikan seperti itu. Mari kita belajar lebih lanjut, ya. Next. Iya. Perjumpaan ilahi di sana ditulis di ayat 32 dalam Lukas 24, ditulis kata berkobar-kobar. Di dalam terjemahan Yunaninya, itu terjemahannya adalah consume with fire. Artinya dimakan oleh api. Atau dalam bahasa lebih bagusnya ya, jangan dimakan gitu ya, terbakar oleh api. Nah, berkobar-kobar. Next. Nah, Roh Kudus itu dilambangkan dengan lidah api, Bapak Ibu. Ya, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 34 di sana dikatakan, dan tampaklah kepada mereka. Ini bicara hari Pentakosta ya. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api
yang bertebaran dan hingga pada mereka, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan seterusnya ya, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Saya mau tekankan bahwa berkobar-kobar itu bicara bagaimana pada waktu roh kita bertemu dengan Roh Kudus, maka kita akan mulai terbakar oleh api Roh Kudus. Terbakar bukan dalam arti jasmani dibakar, bukan ya, tapi betul-betul dikuasai oleh gairah ilahi. Ya, ada gairah yang tidak tertahankan, Bapak Ibu. Ada gairah ilahi, yaitu gairah yang membuat kita ingin semakin mengenal Tuhan, ingin semakin mengerti firman, ingin semakin memuji dan menyembah Tuhan terus. Itu gairah. Bapak Ibu kalau nanti baca Lukas 24 dan seterusnya, ini dua orang ini yang ceritanya mudik pulang kampung. Setelah Yesus lenyap, mereka tidak lagi duduk di rumahnya, lalu mereka bangkit dan kembali ke Yerusalem. Mereka lari 7 mil lagi hanya untuk menemui para rasul di Yerusalem dan menceritakan pengalaman mereka. Bahwa mereka berjalan bersama Yesus selama 7 mil dan tinggal di rumah mereka dan memecah-mecah roti. Itulah gairah. Tadinya mereka jalan dari Yerusalem, itu mukanya muram. Ya. Mereka dalam keadaan sedih. Ya, dan mungkin itu yang sedang dialami oleh seluruh murid Yesus setelah kematian Kristus. Mereka sedih, mereka hopeless, putus harapan, berpikir bahwa Yesus akan menjadi raja, menggulingkan pemerintahan Romawi, ya, membebaskan bangsa Israel. Semua harapan itu kandas. Ya, sedih, putus asa. Tetapi setelah mereka hatinya berkobar-kobar karena mengalami perjumpaan ilahi, mereka lari ke Yerusalem. Mereka beritakan. Dan sejarah membuktikan, saya mencari di menelusuri sejarah, dua orang ini akhirnya menjadi martir, Kleopas dan temannya. Mereka memberitakan Injil dengan luar biasa kemana-mana. Mereka juga tertulis di dalam kitab sejarah bahwa mereka menjadi martir. Bayangkan sebuah efek yang luar biasa dari perjumpaan ilahi. Ya, pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kita next? Iya, bagaimana dengan kita saat ini? Masih adakah perjumpaan ilahi bagi kita? Ya, jangan khawatir. Karena pengalaman dua orang murid di Emmaus sebetulnya adalah sebuah pola yang sedang Tuhan firmankan untuk terjadi di perjanjian baru di zaman kita pada hari ini, ya. Next. Jawabannya adalah masih tersedia enggak? Lebih lagi ternyata. Mari kita akan baca bersama-sama sebuah ayat yang luar biasa yang sudah sering kita baca di minggu-minggu kemarin, sudah dijelaskan. Ya, mari kita baca terlebih dahulu Ibrani 4 ayat 16 bersama-sama. 2, 3. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bapak Ibu ingat firman Tuhan minggu kemarin, anugerah keintiman, ya. Memang betul perjanjian baru bicara kita menuai apa yang Yesus tabur. Beda sama perjanjian lama. Perjanjian lama, apa yang ditabur oleh manusia mereka tuai itu juga, ya. Tetapi di perjanjian baru kita ini menuai apa yang Yesus tabur. Enak ya sebetulnya kita ini ya,
Puji Tuhan, makanya harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, carilah kerajaan surga dahulu dan kebenarannya. Ya. Nah, ini juga Ibrani 4 ayat 16 ini, kita menikmati, kita menuai apa yang Yesus tabur. Ya, mari kita lihat berikutnya. Ya, next. Ingat. Nah, ini polanya. Yesus sudah mati di atas kayu salib bagi kita, darahnya tertumpah, membuat jalan baru. Ya, tabir terbelah. Ya, kita sudah bahas ini beberapa minggu yang lalu. Kemudian jalan baru ini membuat sebuah akses langsung untuk kita masuk, tidak seperti perjanjian lama. Susah sekali perjanjian lama ya. Tiap kali berdosa langsung nyembelih kambing ya. Kalau buat sate kambing enak ya, tapi ini aduh susahnya minta ampun ya Bapak Ibu. Bayangin sekarang kalau tiap rumah nyembelih kambing, nyembelih sapi, aduh baunya kayak apa ya Bapak Ibu. Puji Tuhan kita beruntung ya. Akses langsung itu ternyata langsung menuju ke tahta kasih karunia. Yang kita sudah belajar minggu kemarin, tahta kasih karunia ini luar biasa di mana Bapa bertahta. Bapa membiarkan kita untuk menghampirinya. Bahkan Bapa ingin di dalam terjemahan Yunaninya kita duduk di pangkuannya. Kita bersandar, kepala kita sandarkan di dadanya. Tuhan kepangin sekali untuk intim dengan kita dengan penuh cinta. Ya. Makanya saya jadi teringat satu ayat di dalam Mazmur. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Daud itu luar biasa. Dia boleh mencicipi anugerah-anugerah perjanjian baru. Dia merasakan betul bahwa cinta akan rumah Tuhan menghanguskan dia. Menghanguskan itu apa? Berarti artinya ada sesuatu yang terbakar di dalam hidupnya. Ada gairah ilahi secara luar biasa. Ya. Nah, next. Iya. Pribadi yang duduk di tahta kasih karunia, yaitu Bapa, menawarkan keintiman bagi kita. Ya, menawarkan anugerah keintiman. Ini luar biasa, sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Bagaimana mungkin Tuhan itu bisa berakrab ria, berintim dengan manusia. Maaf, saya mau katakan, kalau mau bicara agama, nggak ada agama lain yang menawarkan seperti ini. Tidak ada. Ya, tetapi memang kekristenan bukan agama sih ya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Kekristenan adalah cara Tuhan, cara Kristus untuk menjangkau kita. Ya, inisiatifnya semua dari Tuhan kok. Karena memang kita nggak bisa apa-apa. Kita harus sadari itu. Ya. Nah, sekarang kalau anugerah keintiman itu ditawarkan, artinya ada pilihan. Mau diambil atau enggak? Ya, next. Nah, bila kita meresponi, anugerah keintiman itu akan menghasilkan perjumpaan ilahi. Amin. Seperti yang dirasakan oleh dua orang murid Yesus di jalan Emmaus. Hatinya berkobar-kobar. Ada gairah ilahi yang membakar hati kita. Ya, ada keinginan lebih lagi, gairah yang besar untuk kita ini berdoa lebih, membaca firman Tuhan lebih, mengenal Tuhan lebih. Ya. Luar biasa. Ini loh Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian kekasih-kekasih Tuhan. Anugerah keintiman itu harus kita respon supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Ya. Ini Tuhan rindu sekali. Tuhan katakan, "Nak, responi, intimlah dengan aku. Aku akan memberikan kepadamu apapun. Tapi yang pertama engkau harus berjumpa dengan aku melalui Roh-Mu." Inilah yang disebut perjumpaan ilahi. Ya.
Next, kita terus ya. Iya. Perjumpaan ilahi buat apa? Perjumpaan yang pasti akan mengubah hidup kita menjadi ciptaan baru ya. Mari kita mengingat sedikit satu ayat beberapa minggu yang lalu yang sudah kita pelajari. Next, Galatia 6 ayat 15. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ini Paulus yang nulis. Dulu kan ribut ya, setelah di luar keselamatan diberikan kepada di luar bangsa Yahudi, orang Yahudi mengharuskan orang Yunani, orang Samaria, orang lain-lain harus disunat. Ribut. Paulus akhirnya menulis di dalam Galatia, aduh, jangan ngurusin sunat enggak sunat lah, ya. Karena sunat dan tidak bersunat itu tidak ada artinya sama sekali. Tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya, ya. Nah, jadi perjumpaan ilahi jangan hanya menjadi sebuah euforia semata, jangan menjadi sebuah gegap gempita atau pesta rohani semata. Tapi kalau tidak diikuti dengan ciptaan baru, saya mau katakan perjumpaan ilahi juga percuma. Mari kita lihat slide terakhir. Next. Nah, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Ciptaan baru terus-menerus diubahkan karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Ini goalnya Tuhan. Bukankah Tuhan katakan, nak, engkau harus semakin serupa denganku. Bukan berarti terus kita jadi jenggoten dan pakai sandal seperti Tuhan Yesus. Bukan ya. Gondrong. Nggak mau saya gondrong. Pakai jubah. Bukan, tetapi supaya bagaimana karakter kita menjadi semakin serupa dengan karakter Kristus. Percuma kita tiap hari berjumpa ilahi. Wah, itu hanya sebuah euforia. Hati berkobar-kobar, gairah laksana api yang luar biasa. Tapi sifatnya nggak berubah. Yang pukuli istri tetap pukuli istri. Ada amin? Nggak boleh, ya? Nggak boleh. Yang tukang bohong tetap tukang bohong. Boleh? Nggak boleh. Tukang marah tetap tukang marah. Aduh. Ya. Bagaimana setelah berjumpa secara ilahi dengan Tuhan, ya, lewat doa, lewat pujian penyembahan, lewat perenungan firman, kita akan berjumpa dengan Tuhan di waktu-waktu itu, ya. Bahkan lebih lagi. Bapak Ibu, saya mau kesaksian. Saya banyak nyetir sendiri. Beberapa kali saya berjumpa ilahi pada saat saya nyetir. Di situ saya bisa nangis. Nggak berhenti-berhenti nangis. Untung sendirian, nggak malu gitu ya. Tapi saya merasakan gairah yang luar biasa. Gairah yang berkobar-kobar, hati yang berkobar-kobar. Ya, karena apa? Karena ada perjumpaan ilahi. Ya, perjumpaan ilahi dengan Tuhan. Jadi mungkin Bapak Ibu sedang bekerja, sedang main game. Ya, kemarin ada yang kesaksian, saya lagi main game. Kok tiba-tiba saya nangis kok. Ya, pasti orangnya lagi senyum ini sekarang ya, karena dia ada di Zoom ini ya. Nah, tetapi mari kita harus jadi ciptaan baru. Amin. Berubah. Yang tukang marah sama anaknya berubah. Ya, yang egois berubah. Yang tukang bohong berubah. Yang tukang mencuri waktu, tukang mencuri ya sedikit-sedikit korupsi dan sebagainya berubah. Sekarang harus betul-betul menjadi karakter yang jujur, karakter yang lurus. Ya, kita harus betul-betul berubah. Karakter kita diubah
Ya, yang tukang ngambek, yang labil, apapun itu, ya, tukang gosip, yang pelit, berubah semua jadi murah hati, ya. Bukankah firman Tuhan katakan, beri maka engkau akan diberi. Kalau mau diberkati Tuhan, harus ikut caranya Tuhan. Ya, mari kita berubah. Ya, slide berikutnya. Ini yang slide terakhir ya. Perjumpaan ilahi tidak hanya dialami sekali dalam hidup kita. Saya yakin pada waktu kita terima Yesus, disitulah perjumpaan ilahi yang pertama biasanya. Ya, kita merasakan betul Tuhan menguasai hidup kita. Ya, seringkali orang kesaksian, pada waktu saya terima Tuhan ada sesuatu yang lain di dalam hidup saya. Itu perjumpaan ilahi. Ya, Tuhan sedang lawat. Next. Tetapi Tuhan mau kita terus-menerus mengalami perjumpaan ilahi. Ya, dalam doa kita, pujian penyembahan, perenungan firman, sedang kerja, sedang ngopi, sedang nyetir, sedang masak. Nah, nggak tahu itu Pak Yos mungkin lagi masak bisa nangis gitu ya. Nggak tahu saya itu ya, nanti kapan-kapan kesaksian sendiri. Ya. Atau apapun Bapak Ibu saudara-saudari sekalian kekasih Tuhan mungkin sedang apapun ya. Kita bisa mengalami perjumpaan ilahi ya. Dan marilah kita jadi ciptaan baru. Amin. Terus-menerus diubahkan semakin serupa dengan Kristus. Dan kita sebentar akan masuk dalam perjamuan kudus untuk berjumpa juga secara ilahi dengan Tuhan pagi hari ini. Silakan Pak Yos. Kami berdoa Tuhan, biarlah setiap kami mengalami perjumpaan ilahi. Kami diubahkan di dalam Sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami boleh satu meja bersama Engkau Tuhan, menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami boleh menikmatinya, kami berjumpa dengan Engkau. Hati kami berkobar-kobar, kami bergairah, kami mencintai Engkau, mengasihi Engkau Tuhan. Dan hidup kami sungguh-sungguh diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk ke perjamuan kudus. Kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau hadir mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian. Mari sama-sama. Sambil kita mempersiapkan Rasakan bersyukur dan kasih-Mu Tuhan. pengurapan Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasakan kuasa-Mu Tuhan. Rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Rasakan Terima pengurapan Tuhan. Curahkan urapan-Mu, curahkan urapan kuasa-Mu Tuhan kepada setiap kami di tempat kami masing-masing, di rumah, di setiap ruangan, di dalam nama jangan disekali. Tanganmu
Terima Kristus pagi hari. Buka hatimu, kau terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Sekali lagi dengan iman katakan. Mujizat terjadi melalui pergaulan pagi hari ini. Tuhan ada mujizat Tuhan. Di setiap tempat kami Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Oh, glory Tuhan. Urabayana terima pengurapan Tuhan. Urabaya haramose kita karamayana. Mari kita angkat roti kita. Saudaraku kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kita ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, tubuhmu menyatu dengan tubuh kami Tuhan. Maka yang sakit disembuhkan sakit. Yang sakit disembuhkan malah pagi hari ini. Menerima kesembuhan di dalam nama Yesus. Kau menjadi sehat pulih dalam nama Yesus. Dan mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu kasih Tuhan, saudara-saudaraku, bukankah cawan yang ada di tangan kita adalah perjamuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Datang di hadapan Tuhan. Masing-masing sejenak datang di hadapan Tuhan. Mari datang di hadapan Tuhan. Saat ini mari bersama-sama untuk menerima pengurapan Roh Kudus, pengurapan ilahi. Turun, angkat tanganmu masing-masing, terima pengurapan Tuhan. Terima saat ini. Katakan aku terima dalam nama Yesus. Tuhan mengurapi Anggi, Tuhan mengurapi Rahmat, mengurapi Tuhan dalam nama Yesus, mengurapi Andreas, mengurapi Tati dalam nama Yesus, mengurapi Han dalam nama Yesus, mengurapi dalam nama Yesus, mengurapan kuasa kasih Tuhan turun atas engkau. Terima dalam nama Yesus, mengurapi dalam nama Yesus, mengurapi Ibu Maria, mengurapi Marsa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, mengurapi Wendy dalam nama Yesus, mengurapi Tommy, Mami dalam nama Yesus, mengurapi Tika dalam nama Yesus, mengurapi Pak Sunaria dalam nama Yesus, Mary singa sana pengurapan Tuhan turun atas kau. Terima saat ini. Semua berbahasa roh. Biarlah rohmu hidup, rohmu menyala.
dalam nama Yesus. Dalam perjumpaan ilahi hari ini, pagi ini di dalam nama Yesus. Kurihina matahuri betike. Terima pengurapan Tuhan. Pengurapan kasih turun atas kau. Pengurapan kuasa belas kasihan Tuhan turun atas engkau. Pengurapan berkat-berkat yang dari surga turun atas engkau. Di dalam nama Yesus. Pengurapan perjumpaan ilahi turun atas engkau. Di dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima. Taruh tanganmu di kepalamu dalam nama Yesus. Terima pengurapan Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Taruh tanganmu di atas kepalamu. Terima. Taruh tangan kirinya di dadamu. Taruh di dalam nama. Terima dalam nama Yesus. Terima sekali ini dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima mujizat Tuhan, terima kesembuhan, terima pada Tuhan, terima penyertaan Tuhan di dalam nama Yesus. Jumpaan ilahi kau terima saat ini. Buka hatimu, urapi kami semua, roh kami menyala-nyala saat ini dalam nama Yesus. Pengurapan Tuhan Tuhan, pengurapan ilahi Tuhan. Urihina batakarabaya, urabatakarabadan. Yang menerima pengurapan Tuhan katakan amin. Urapan Tuhan turun. Terima saat ini. Terima. Terima. Dalam nama Yesus. Saat ini jika ada orang tua ibu dekat anaknya tentang mereka dalam nama Yesus. Jika ada suami dan istri dan anak tumpang tangannya dalam nama Yesus. Jika engkau sendirian, kau taruh tanganmu di kepalamu. Terima pengurapan Tuhan. Darah Yesus menyucikan setiap kami. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi turun atas engkau. Terima satu dalam nama Yesus. Terbukalah jalan hidupmu. Diberkatilah keluarga demi keluarga. Diberkatilah engkau setiap keluar masukmu. Diberkatilah usaha pekerjaanmu. Diberkatilah seluruh hidupmu di dalam nama Yesus. Anak-anak yang sekolah diberkati, yang kuliah diberkati dalam nama Yesus. Orang tua, anak-anak semua diberkati. Suami istri diberkati, anak-anak muda diberkati di dalam nama Yesus. Apa yang menjadi kerinduan hatimu, cita-citamu Tuhan dengar dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan bagi setiap kita semua. Terima berkat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Yang menerima pengurapan daripada Tuhan bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Shalom semua. Ko Andreas, keluarga Tuhan berkati. Bu Maria, keluarga Tuhan berkati. Ibu Eti, keluarga Tuhan berkati. Pak Sunaria, Tuhan berkati. Keluarga besarnya Tuhan berkati. Nanti kalau sudah mulai aman, kita bisa main ke sana lagi ya Pak. Baik. Wendy, Tuhan berkati, semangat Wendy. Tuhan berkati. Iya, ada Fen, terima kasih buat pelayanannya, Tuhan memberkati, ya sehat selalu, Mami, Tuhan memberkati, Tuhan berkati, Kotomi, semangat Kotomi, Tuhan berkati, Marcel, Tuhan. Penny, Tika, Tuhan berkati, sehat selalu, puji Tuhan bisa hadir hari ini, Tuhan memberkati, Marcel, Tuhan berkati. Oke, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati. Oke semua, Tuhan memberkati semua. Sampai jumpa di Zoom minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat happy. Selamat beraktivitas. Semua bersama berjalan bersama Tuhan. Amin. God bless you all. Saya tutup ya Zoom ini ya. Tuhan berkati. Selamat beraktivitas. Selamat hari Minggu.